Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal 5 tanggal 29 September 2021. Perkenalkan, nama saya Panjirianto. Saya peserta Latsar Kabupaten Lingga tahun 2021 golongan 3 angkatan 1 kelompok 2. Di sini saya akan berbagi cerita pengalaman pembelajaran pada saat distance learning baik sinkronus maupun asinkronus. Pada hari ini kami diisi oleh tutor Ibu Devi Meliana Sari, Eskep MSI. Pada hari ini kami mempelajari materi tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Pengantar. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Ibu Sri Mulyani. Pokok pembahasan pada hari ini berkaitan kepada komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, serta aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Komitmen, apa itu komitmen? Komitmen adalah janji yang diaktualisasikan dengan perbuatan. Bentuk-bentuk dari komitmen mutu. Yang pertama adalah komitmen pada level individu, yang kedua komitmen pada level hasil, dan yang ketiga komitmen pada level organisasi. Nilai komitmen mutu yang diberikan oleh ASN kepada pengguna layanan yaitu masyarakat. Yang pertama adalah efektivitas layanan, yang kedua adalah efisiensi layanan, yang ketiga adalah inovasi layanan, yang keempat adalah mutu layanan. Efektivitas dan efisiensi kinerja. Efektivitas adalah layanan yang menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Sedangkan efisiensi layanan menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan baik waktu, biaya, maupun tenaga. Pelaksanaan tugas yang mengabaikan efektivitas dan mengabaikan efisiensi dapat mengakibatkan target kerja tidak tercapai, menurunkan kredibilitas institusi, menimbulkan kerugian. Di dalam menjalankan tugasnya, ASN harus ada inovasi. Pengertian inovasi adalah proses pemikiran dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan, novelty, serta kemanfaatan atau ekspedisi. Inovasi layanan adalah menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Masuk pada agenda 2 yaitu anti korupsi. Tagline yang sering kita baca adalah berani jujur hebat. Kita sebagai ASN harus seperti itu, harus berani jujur dalam pencegahan korupsi. Pembahasan anti korupsi pada hari ini menyangkut 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah sadar anti korupsi, yang kedua semakin jauh dari korupsi, dan ketiga adalah bangun sistem integritas. Pengertian korupsi menurut yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Korupsi adalah setiap orang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. 7 bentuk tipikor korupsi adalah penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, berbuat curang. Yang keenam, berbenturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Bentuk-bentuk korupsi ini adalah hal yang harus kita hindari sebagai seorang ASN. 3 penyebab korupsi yaitu karena terpaksa, yang kedua karena memaksa, dan yang ketiga karena dipaksa.
Pak masif korupsi. Yang pertama adalah merusak lingkungan, yang kedua adalah memperburuk kondisi ekonomi bangsa, yang ketiga adalah memperburuk citra pemerintahan di mata internasional, yang keempat adalah mengancam keamanan negara, dan yang terakhir adalah mempersulit akses pendidikan dan kesehatan. Peserta Latsar anti korupsi. Peserta Latsar siaga. S. Sadar bahaya dan dampak korupsi. I. Idolakan orang berintegritas dan ikhlaskanlah niat. A. Akuntabel dalam kegiatan. G. Gabung komunitas anti korupsi. Dan A. Aktif memperjuangkan anti korupsi. Penutup pada hari ini adalah bekerja keras adalah bagian dari fisik. Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas ialah bahagia dari hati. Susi Pujiastuti. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.